Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pertemuan ketiga dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam, tentang alam semesta. Jadi bagaimana Islam memandang alam semesta dalam konteks pendidikan. Untuk itu kita perlu melihat dulu dari sisi terminologis bahwa kata alam berasal dari bahasa Arab yang dimana terdapat alif lam mim, satu akar kata dengan ilmun, ain lam mim, satu kata dengan ilmun atau pengetahuan, dan alamat atau pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini adalah pertanda. Jadi dapat sebagai pertanda akan adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga alam dapat dijadikan ilmu, tanda untuk ilmu pengetahuan. Ya, tanda-tanda yang mana dengan tanda tersebut kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan atau wahana ilmu pengetahuan. Nah, alamat atau tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu alam bisa dijadikan wahana ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, pada setiap penjuru alam, wafi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka, hatta yatabayyana, sehingga jelas, lahum, bagi mereka, annahu, sesungguhnya hal tersebut, al-haq, itu merupakan kebenaran. Jadi dari alam ini bagi orang yang berakal akan mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ilmu pengetahuan dan dalam konteks pendidikan, alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita melihat pendapatnya Ali Ahmad Mazkur dalam kitab Manhaj Tarbiyah fi Tasawwuril Islam, beliau mengatakan famasadirul ilmi wal ma'rifah fi manhaj tarbiyah fil Islam huma al-wahyu kama yatamassala kitabullah wa sunnata rasulih wal kaun, dan kaun. Fal kaun kitabullah al-mabtuh alladhi yata'allamu minhu sana qawanillah. Bahwasanya sumber ilmu pengetahuan dalam konsepsi tarbiyah Islam, dalam pendidikan Islam, yang pertama adalah al-wahyu, yang mana wahyu itu berupa kitabullah Al-Quran wa sunnata rasulihi, dan hadis Nabi atau sunnah Rasul. Dan kemudian yang kedua wal kaun, yaitu alam semesta. Apa itu alam semesta? Alam semesta merupakan kitabullah al-mabtuh alladhi yata'allamu minhu qawaninallah. Alam semesta yang dimana alam semesta ini terbentang, merupakan kitab Allah yang terbentang di alam yang mana manusia bisa mengetahui hukum-hukum Allah atau sunatullah dalam mengelola alam semesta ini.
Jadi dengan mengetahui alam semesta, kita dapat mengetahui sunnatullah atau hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam yakni hukum Allah yang diterapkan di alam. Nah, hukum alam itu merupakan bagian daripada pengetahuan, bagian daripada ilmu Allah yang ada pada alam. Nah, sekali lagi bahwa dalam konsep pendidikan Islam, bahwa alam semesta ini merupakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, hubungannya pendidikan Islam dan alam semesta, pertama alam semesta menjadi bahan belajar. Kemudian yang kedua, alam semesta menjadi ruang belajar. Dan yang ketiga, alam semesta menjadi tanda adanya Sang Pencipta yang menguatkan keimanan bagi mereka yang berakal. Kalau kita membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 91, di sana disebutkan bahwa pergantian siang dan malam itu merupakan bagian daripada tanda-tanda bagi orang yang berakal atau insan ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal yang mendayagunakan akal pengetahuannya, yakni insan ulil albab, akan dapat mengetahui bahwasannya alam semesta ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip salah satu perkataan seorang anak jalanan yang bernama Mail yang kutipannya sangat bagus. Dia mengatakan bahwa alam raya adalah sekolahku, setiap orang adalah guru, dan setiap keadaan adalah ilmu. Begitu bijaksananya apa yang disampaikan oleh anak jalanan ini, sehingga dia bisa mengambil saripati kehidupan bahwa alam raya adalah sekolah, yakni ruang belajar, dan setiap orang adalah guru, dan setiap keadaan adalah ilmu. Maka dalam konteks ini, ia sudah memaknai kehidupan ini sebagai ruang belajar yang mana tidak terlepas dari proses pembelajaran. Saya kira kita sebagai insan yang dalam tanda kutip terdidik harus bisa menghayati apa yang terjadi di alam, kemudian kita bisa sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat alam, maka sesungguhnya kita bukan hanya sekedar melihat alam, akan tetapi kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu kitab Johar Tauhid disebutkan la tarhal min kaunin ila kaunin walakinir hal min kaunin ila mukawin. Janganlah engkau berpergian dari alam ke alam semata, akan tetapi pergilah dari alam menuju pencipta alam. Dari alam, dari melihat alam, dari tafakur alam, kita akan menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.